Manhwa ini dimulai dengan suara kereta kuda yang perlahan berhenti. Di luar, seseorang berseru kalau mereka sudah sampai di tujuan. Di dalam kereta, si pemeran utama wanita duduk terdiam sambil meremas kedua tangannya dengan gelisah. Pikirannya berkecamuk, dia bertanya-tanya apakah mereka benar-benar sudah sampai di wilayah Kadipaten. Perjalanannya terasa begitu jauh, dan kenyataan tentang apa yang menantinya di depan terasa sangat membebani hatinya. Sekarang setelah dia melangkah sejauh ini, sudah tidak ada jalan untuk berbalik lagi. Hari ini adalah hari pernikahannya dengan Duke Blois. Dia adalah pria yang ditakuti dan sering dibisikkan sebagai penjahat paling kejam di dunia. Memikirkannya saja sudah membuat dia merasa tidak tenang, dan rasa takut mulai merayapi hatinya. Meski begitu, dia terus mengingatkan dirinya sendiri kalau ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Ini adalah satu-satunya jalan yang mungkin bisa mengubah akhir tragis yang menunggunya. Di dunia ini, kaum manusia setengah hewan menderita karena persekusi dan diskriminasi yang tiada henti. Ketakutan dan kekejaman menjadi bagian dari hidup mereka di tengah masyarakat manusia. Di tengah latar yang keras inilah, terjalin sebuah kisah cinta yang begitu mendalam dan tulus, sebuah kisah antara pria setengah anjing bernama Kadis dan Putri Luin. Hubungan mereka benar-benar berbanding terbalik dengan prasangka buruk yang ada di sekeliling mereka. Ceritanya berlatar di dalam sebuah novel fantasi romantis yang sangat terkenal. Judulnya adalah The Princess Hunting Dog. Karakter yang dia tempati jiwanya tidak lain adalah Luin. Dia adalah sosok antagonis wanita yang paling dibenci oleh para pembaca. Kenyataan ini masih terasa sangat tidak nyata baginya. Masuk ke dalam dunia novel adalah sesuatu yang biasanya cuma dia dengar dalam obrolan cerita fiksi. Tak pernah sekalipun terlintas dalam imajinasi terliarnya kalau dia sendiri yang akan mengalaminya. Parahnya lagi, dia bukan terlahir kembali sebagai sang pahlawan wanita atau sekadar karakter sampingan. Dia justru menjadi sosok penjahat yang kehancurannya sangat dinanti-nantikan oleh para pembaca. Ironi dari semua ini membuatnya hampir tidak bisa berkata-kata. Padahal sebelum kejadian aneh ini terjadi, yang dia inginkan hanyalah menemukan kucingnya yang hilang. Sebelum semuanya berubah, dia menjalani hidup yang tenang bersama neneknya. Setelah ibunya meninggal dunia, sang nenek menjadi satu-satunya keluarga yang dia miliki. Rumah mereka sederhana, tapi penuh dengan kehangatan. Dia menghabiskan banyak waktu dan kasih sayangnya untuk merawat kucing-kucing jalanan yang kesepian. Entah bagaimana, dia selalu merasa seolah hati mereka saling terhubung. Kucing-kucing itu secara alami selalu berkumpul di sekitarnya kemanapun dia pergi. Mereka mengikuti langkah kakinya seakan mereka benar-benar mempercayainya. Sebagai imbalannya, dia memperlakukan mereka layaknya anak-anaknya sendiri. Dia memberi mereka makan, melindungi, dan selalu mengkhawatirkan keadaan mereka setiap saat. Selama hampir 5 tahun, kucing-kucing jalanan itu sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidupnya. Lalu, satu hari yang mengerikan menghancurkan segalanya. Seseorang mencampurkan racun serangga ke dalam makanan mereka. Saat dia menemukan mereka, 3 ekor kucing sudah tergeletak lemas di tanah. Tubuh kecil mereka gemetar hebat saat mereka muntah darah. Pemandangan itu begitu mengerikan sampai-sampai mengingatnya saja membuat tubuhnya merinding ketakutan. Dia tidak habis pikir bagaimana bisa ada kekejaman seperti itu di dunia ini. Siapa yang tega meracuni hewan-hewan tak berdosa seperti itu? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Dia teringat betapa putus asanya dia saat mencoba mengumpulkan kucing-kucing itu dan membawa mereka pulang. Seandainya saja dia datang sedikit lebih cepat. Seandainya saja dia bisa bergerak sedikit lebih gesit. Mungkin ia bisa menyelamatkan mereka. Penyesalan itu terus mencabik-cabik hatinya bahkan hingga saat ini. Neneknya mencoba menghiburnya, dengan lembut mengingatkan agar ia tidak patah arang, karena mereka masih belum tahu apakah salah satu dari kucing-kucing itu mungkin masih hidup di suatu tempat. Malam itu ia pergi keluar lagi, bertekad untuk mencari satu kucing yang masih hilang. Jalanan terasa gelap dan ia berjalan sendirian sambil menggenggam sebuah senter. Ia ingat merasa bersyukur karena telah membawa baterai cadangan bersamanya. Berkas cahaya senter itu menari-nari di atas trotoar yang kosong dan jalanan yang sunyi selagi ia terus mencari. Lalu, dalam sekejap mata, segalanya berubah. Sebuah truk melaju kencang ke arahnya, lampu depannya sangat menyilaukan di tengah kegelapan. Sebelum ia sempat bereaksi, sebuah hantaman keras menghujam tubuhnya. Dunia seolah berputar tak terkendali dan segalanya menjadi gelap gulita di depan matanya. Dalam momen kesadaran yang kian memudar itu, ia merasa seolah bisa mendengar suara tangisan. Saat ia akhirnya membuka mata kembali, ia mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang benar-benar berbeda. Ia ingat dirinya tersandung dan kebingungan setengah mati,
mati-matian mencari sosok kucing-kucingnya yang ia kenali di tengah cahaya yang temaram. Tapi mereka tidak ada di manapun. Malahan, ia terbangun di sebuah ruangan asing di dalam tubuh yang asing di sebuah dunia yang seharusnya hanya ada di dalam lembaran novel. Jika ia tidak bisa menemukan jalan pulang, ia bertanya-tanya, apakah ia akan bisa melihat neneknya lagi? Memikirkannya saja sudah membuat dadanya sesak oleh kekhawatiran yang tak tertahankan, tapi ia segera memaksa dirinya untuk tenang. Ia tidak punya kemewahan untuk terus tenggelam dalam kesedihan. Sekarang setelah ia masuk ke dalam tubuh Putri Luin, ia harus fokus untuk bertahan hidup. Dalam novel aslinya, Luin adalah wanita yang buta karena keserakahan yang luar biasa akan kekuasaan. Ambisinya mendorongnya untuk melakukan berbagai siasat dan manipulasi. Akhirnya, ia berhasil menjadi selir kaisar. Dengan otoritas yang diberikan posisi itu, ia melakukan banyak tindakan kejam dan tak kenal ampun. Namun, kekuasaan yang dibangun di atas kebusukan seperti itu tidak akan pernah bertahan lama. Pada akhirnya, kisahnya berakhir dengan kehancuran. Setelah melakukan banyak kekejaman dan menyalahgunakan pengaruh yang ia dapatkan, Luin akhirnya menemui ajal yang tragis. Seluruh kekaisaran berbalik memusuhinya, dan sang antagonis wanita yang pernah menggenggam kekuasaan mutlak itu mati dalam kehinaan. Sang protagonis kita tidak punya niat sedikit pun untuk mengikuti jalan yang sama. Ia menolak untuk mati seperti itu. Sayangnya, pada saat ia mendapatkan kembali kesadarannya di dunia ini, situasinya sudah sangat mendesak. Titik cerita saat ini sudah jauh dari bagian awal. Luin yang asli sudah mengambil beberapa langkah demi ambisinya untuk menjadi selir kaisar. Agar bisa menutup jalan yang mengarah pada akhir tragis di novel aslinya, ia pun menjalankan sebuah rencana nekat. Bukannya membiarkan kakak tiri perempuannya dikirim untuk menikah, ia memutuskan bahwa dirinya sendirilah yang akan melakukan pernikahan kontrak dengan tokoh penjahat dalam cerita ini, yaitu Adipati Blois, Kadipaten Blois. Memiliki kekuatan militer dan politik yang sangat besar, cukup untuk berdiri sejajar dengan keluarga kekaisaran. Karena keseimbangan kekuatan ini, pihak kekaisaran terus-menerus menyusun berbagai strategi untuk menjaga agar kadipaten tersebut tetap terkendali dan mencegahnya menjadi terlalu berpengaruh. Dengan kondisi seperti itu, sebagai kekuatan besar yang menentang istana kekaisaran, menikah dengan sang duke memberinya kesempatan sempurna untuk menghindari nasib menjadi selir kaisar. Jika dia mengikatkan dirinya pada Duci Blois, kaisar tidak akan bisa lagi mengeklaimnya dengan begitu mudah. Dengan kata lain, pernikahan ini bisa menjadi tameng yang melindunginya dari takdir tragis yang tertulis di dalam novel. Sedangkan untuk adik tirinya, situasinya jauh lebih mengenaskan. Setelah ayah mereka, sang Count, menikahi Ibu Luin, gadis itu perlahan-lahan menjadi sasaran penindasan di dalam rumah tersebut. Kebencian dingin dari ibu tirinya telah membentuk sebagian besar perjalanan hidupnya. Sampai akhirnya, lamaran pernikahan dari Duci Blois pun datang. Bukannya memikirkan kebahagiaannya, keluarga itu malah memperlakukan perjodohan tersebut layaknya sebuah transaksi yang menguntungkan. Dia seolah-olah sedang dijual bersama dengan mas kawin yang nilainya sangat fantastis. Dari sudut pandang itu, sebenarnya mungkin lebih baik kalau ada orang lain yang menggantikan posisinya. Namun, ada satu kendala yang sangat besar. Luin dalam cerita aslinya sangat membenci kaum Beastmen dengan prasangka yang luar biasa buruk. Membayangkan dirinya berhubungan dengan mereka saja sudah membuatnya merasa jijik. Padahal, pria yang akan dia nikahi bukanlah manusia biasa. Duke Blois adalah seorang manusia setengah kucing. Meskipun strategi ini adalah solusi terbaik yang bisa dia pikirkan, dia masih tidak tahu apakah rencana ini benar-benar bagus. Walaupun begitu, ini jelas jauh lebih baik daripada terus berjalan di jalan yang berakhir dengan hukuman matinya. Dibandingkan harus mati mengenaskan sebagai selir kaisar yang terhina, pertaruhan ini terasa sangat layak untuk diambil. Maka dari itu, pada pagi hari saat adik tirinya seharusnya dikirim untuk menikah dengan sang duke, dia diam-diam mulai menjalankan rencananya. Luin mendorong pintu kamar adiknya dan memanggilnya. Gadis itu tampak terkejut, bertanya-tanya kenapa Luin tiba-tiba muncul di sana. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Luin menyuruhnya untuk melepaskan gaun yang dia pakai. Mereka harus segera bertukar pakaian sebelum para ksatria yang dikirim oleh Duci Blois datang untuk menjemput pengantinnya. Adiknya menatapnya dengan penuh kebingungan, tidak mampu memahami kenapa Luin bertingkah begitu aneh.
Luin mendesaknya lagi, suaranya terdengar sangat mendesak, menegaskan kalau waktu mereka sudah habis dan langkah pertama yang harus dilakukan hanyalah melepas gaun itu. Gadis itu ragu-ragu dan bertanya, kenapa tiba-tiba Luin bersikap seperti ini? Luin mengingatkannya kalau selama ini dia terus bersembunyi di dalam kamar, karena dia juga sebenarnya tidak mau menjalani pernikahan itu. Mendengar kata-kata itu, si gadis langsung terpaku. Air mata mulai menggenang di matanya. Sambil bertanya-tanya bagaimana mungkin Luin bisa tahu soal perasaannya itu. Luin berkata dengan tenang, kalau justru karena itulah, dialah yang akan menggantikan posisinya untuk menikah. Jika gadis itu merasa tidak enak menerima bantuan ini, dia bisa menganggapnya sebagai permintaan maaf. Selama bertahun-tahun ini Luin hanya berdiri diam saat ibunya menindas adiknya, tidak pernah sekalipun maju untuk membelanya. Dia mengakui kalau hanya menjadi penonton itu adalah sebuah kesalahan. Terlebih lagi, adiknya itu sudah punya seseorang yang dia cintai. Luin menegaskan kalau adiknya tidak boleh dipaksa masuk ke dalam pernikahan politik yang hanya akan menghancurkan kebahagiaannya. Dia menyuruh adiknya mendengarkan baik-baik dan segera kabur selagi dia sendiri yang akan naik ke kereta kuda yang disediakan untuk pengantin wanita. Tepat pada saat itu, Luin melihat kedatangan para ksatria di luar sana. Waktu mereka sudah benar-benar habis, dengan panik dia menyuruh adiknya untuk segera pergi sekarang juga. Tiba-tiba pintu didobrak paksa. Saat para ksatria merangsek masuk ke dalam kamar, mereka mengumumkan kalau pengantin yang mencoba kabur telah ditemukan. Mereka menemukan dan dengan cepat menangkap Luin, mengira kalau dia adalah putri Count yang seharusnya menikah dengan sang duke. Saat mereka menyeretnya pergi, Luin melirik ke arah adiknya dan memberi isyarat diam-diam agar dia segera lari. Sesaat kemudian, dia didorong masuk ke dalam kereta kuda. Begitu roda kereta mulai berputar, Luin menghela napas pendek dengan tenang. Dia yakin kalau rencananya kali ini telah berhasil. Alur asli dari novel ini akhirnya mulai melenceng dari jalur yang seharusnya. Untuk saat ini, itu saja sudah terasa seperti sebuah kemenangan besar baginya. Namun, saat kereta mulai mendekati wilayah Blois, rasa percaya dirinya mulai goyah. Sekarang setelah momen itu benar-benar tiba, dia menyadari kalau dia jauh lebih gugup dari yang dia duga. Ketika kereta berhenti, seorang kepala pelayan yang berwibawa menyapanya dengan sopan. Dia menyambutnya di kediaman tersebut dan memberitahu bahwa dia akan mengantarnya menemui tuan rumah. Di sisi lain mansion, Duke Blois sedang duduk di ruang kerjanya, meninjau tumpukan dokumen dengan tenang. Indranya yang tajam memberitahunya tentang kedatangan sang pengantin, bahkan sebelum ada pengumuman resmi. Tak lama kemudian, Luin dibawa ke hadapannya. Hal pertama yang dia sadari adalah sepasang matanya. Matanya begitu mencolok dan memikat, jauh lebih indah dari apa yang dia bayangkan sebelumnya. Untuk sekejap, dia tertangkap basah sedang melamun menatapnya, tapi dia segera menyadarkan dirinya sendiri. Ini adalah momen yang sangat krusial, dan dia tidak boleh sampai hilang fokus sedikit pun. Duke Blois bangkit dari kursinya dan berujar bahwa karena mereka akan segera menikah, setidaknya mereka harus bisa mengenali wajah satu sama lain. Saat pria itu berjalan mendekat, Luin tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan tinggi badannya. Dia ternyata jauh lebih tinggi dari yang Luin bayangkan. Mengingat dia adalah seorang manusia binatang keturunan kucing, secara tak sadar Luin membayangkan seseorang yang bertubuh lebih kecil. Namun kenyataannya, pria itu berdiri menjulang tinggi di depannya. Saat mata mereka bertemu untuk pertama kalinya, Luin teringat sesuatu yang pernah dia pelajari tentang kucing. Berkedip secara perlahan seringkali digunakan sebagai isyarat damai di antara mereka. Itu adalah cara untuk menunjukkan rasa percaya dan menyatakan bahwa tidak ada niat bermusuhan. Karena ingin menunjukkan bahwa dia tidak punya niat buruk, Luin dengan hati-hati menutup lalu membuka matanya. Dia melakukan kedipan lambat. Duke Blois mengamati gerakan itu dengan penuh minat. Gerakan itu sepertinya membuatnya merasa geli, dan dia mencondongkan badannya sedikit lebih dekat sambil bertanya apakah Luin sedang mencoba merayunya. Kemudian dia mengangkat cadar yang menutupi wajah Luin. Begitu kain itu terangkat, ekspresi wajahnya langsung berubah. Gadis yang berdiri di depannya ini bukanlah orang yang seharusnya dikirim setelah dia membayar Count dengan uang dalam jumlah yang sangat besar. Dia berkata kalau paketnya telah tertukar dan bertanya kenapa dia datang ke sini sambil mengaku sebagai Luin. Luin tidak menyangka penyamarannya akan terbongkar secepat ini, dan dia pun bingung harus melakukan apa. Dia tahu bahwa dia harus segera berhenti gemetar. Di dalam novel, sang duke digambarkan sebagai sosok penjahat yang sangat pelin-pelan, berhati dingin, dan sangat kejam. Karena itulah,
Dia menyadari bahwa dia harus menguasai diri dan menjawab pertanyaannya dengan sangat hati-hati. Dia mengakui bahwa memang benar dia adalah Luin dan dia datang ke sini untuk menjadi istri sang duke. Pernyataan ini membuatnya mendengus sinis. Lalu dia bertanya apakah Luin sedang memintanya untuk menikahi seorang penipu. Pria itu bertanya apakah dia berniat menipunya. Luin sangat mengerti kalau pria ini pasti sedang sangat murka. Dia sadar bahwa dia harus segera meminta maaf. Dia menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak pernah memiliki niat untuk membohonginya. Namun dia memohon maaf karena tidak memberitahu pria itu sejak awal. Syarat untuk menikahinya adalah sang pengantin haruslah seorang wanita dari keturunan bangsawan. Dan dia datang ke sini karena dia yakin kalau dirinya sudah memenuhi kualifikasi tersebut. Namun, sang adipati bertanya-tanya apakah wanita itu memang layak menjadi pengantinnya. Dia bilang kalau latar belakang wanita itu sebenarnya tidak ada masalah. Masalah utamanya, menurut sang adipati, adalah hobi Lewin yang suka menyiksa kaum manusia setengah hewan. Dia tidak habis pikir, untuk apa dia menikahi seseorang yang suka menyiksa kaum mereka. Lewin langsung menegaskan kalau cuma itu yang mengganggu pikirannya, maka sang adipati tidak perlu khawatir. Dia berjanji tidak akan pernah berbuat kejam kepada sang adipati. Bukannya merasa tenang, ucapan itu malah membuat sang adipati semakin jengkel dan tiba-tiba saja dia tertawa. Reaksinya membuat Lewin bingung. Pria itu bilang kalau lucu sekali mendengar Lewin berjanji tidak akan pernah berbuat jahat kepadanya. Setelah mengatakan itu, dia berjalan mendekat dan membunyikan bel. Tak lama kemudian, kepala pelayan datang dan bertanya dengan sopan apakah sang adipati memanggilnya. Dengan tenang, sang adipati menyuruh pelayan itu untuk mengantar tamu mereka ke kamarnya. Pelayan itu lalu berbalik ke arah Lewin dan memintanya dengan hormat untuk mengikutinya. Lewin sama sekali tidak bisa menebak apa yang sedang dipikirkan oleh sang adipati. Meski begitu, karena sang adipati menyuruh pelayan untuk mengantarnya ke kamar dan bukannya mengusirnya, Lewin menyimpulkan kalau pria itu tidak punya niat untuk menendangnya keluar dari kediaman ini. Untuk saat ini, dia menganggap itu sebagai pertanda baik. Akhirnya, dia sampai di kamarnya. Pelayan itu memberitahu kalau ini akan menjadi kamar tempat dia menginap. Dia menambahkan dengan sopan, kalau Lewin butuh sesuatu, dia tinggal menarik tali untuk memanggil bantuan. Setelah itu, si pelayan pergi. Begitu sendirian, Lewin berjalan ke arah jendela dan melihat keluar. Di dalam novel aslinya, kediaman utama itu terletak di lantai 4. Dulu kakaknya diantar ke kamar yang biasanya ditempati oleh keluarga sang adipati. Karena dia malah dikirim ke kamar tamu, itu artinya jelas kalau sang adipati belum mengakuinya sebagai pengantin. Tetap saja, dia mengingatkan dirinya sendiri kalau hasil ini memang sudah dia duga sebelumnya. Dia merebahkan diri ke tempat tidur dan meyakinkan dirinya sendiri untuk tidak perlu khawatir. Lalu, tiba-tiba ada pikiran lain yang melintas di benaknya. Sebentar lagi tengah malam, dan dia bertanya-tanya apakah sang adipati bisa sampai ke kamarnya dengan selamat. Di dalam novel, sang adipati menderita kutukan yang mengerikan, sebuah kutukan sihir yang meracuni tubuhnya. Gara-gara itu, dia menghabiskan sisa hidupnya dengan menahan rasa sakit yang luar biasa. Ini adalah rahasia terbesar sang adipati, sesuatu yang hampir tidak diketahui oleh siapapun. Namun, karena Lewin sudah membaca novelnya, dia sudah tahu segalanya tentang hal itu. Dia memutuskan akan memanfaatkan informasi ini demi keuntungannya. Dia akan mengajukan sebuah kesepakatan yang tidak akan mungkin bisa ditolak oleh pria itu. Sementara itu, suasana berpindah ke bagian lain di dalam kediaman megah tersebut. Seseorang bertanya pada Blois apa rencananya. Blois terdiam sejenak. Pria itu lalu berkomentar kalau Lewin dikenal sebagai salah satu wanita simpanan kaisar. Blois membenarkan hal itu. Belum lama ini, di acara pesta kerajaan, Lewin dengan berani mencium pria lain tepat di depan mata kaisar sendiri. Wanita itu benar-benar seseorang yang sulit ditebak. Karena itulah, mereka tidak paham kenapa tiba-tiba dia datang ke sini untuk menjadi pengantinnya. Karena mereka tidak tahu apa motif aslinya, mereka memutuskan untuk mengawasinya saja untuk sementara waktu. Saat itu juga, Blois tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Penyakitnya kambuh lagi. Dia sadar kalau dia harus segera pergi untuk beristirahat. Pria di sampingnya menawarkan diri untuk mengantarnya sampai ke kamar tidur. Setelah mengantarnya ke sana, pria itu pun pergi meninggalkan ruangan. Blois berbaring di tempat tidur sambil melamun. Entah kenapa, pikirannya terus tertuju pada wanita itu. Dia terus teringat, dia ngerasa cewek itu punya wangi yang aneh tapi enak, dan entah gimana wangi itu tadi sempat ngeredain sakit kepalanya. Tiba-tiba,
sesuatu yang nggak biasa terjadi. Blois ngerasain ada orang di dalam kamar itu. Dengan suara dingin, dia bilang kalau dia pikir cewek itu tamu. Bukan tikus yang nyusup ke kamarnya, dia maksa si tikus itu buat ngejelasin kenapa dia datang ke sini. Masuk ke kamar pribadinya, dan dia mikir apa dia bunuh aja orang ini karena udah berani ngeganggu ketenangannya. Kesabarannya udah nipis banget dan dia negasin siapapun itu mendingan cepet ngomong. Lewin akhirnya nampakin diri dan bilang kalau Blois lagi sakit. Dengan tenang, dia bilang kalau rasa sakit yang diderita Blois sekarang itu bisa dia sembuhin. Blois nanya gimana bisa cewek itu tahu soal penyakitnya. Lewin langsung ngejelasin kalau tadi antingnya jatuh dan dia lagi nyariin anting itu. Pas lagi jalan-jalan di mansion, dia nggak sengaja lewat depan kamarnya. Waktu dia berdiri di luar pintu, dia dengar Yang Mulia lagi ngerintih kesakitan. Begitulah cara dia tahu kondisinya. Di saat itu juga, kepala Blois mulai berdenyut sakit lagi. Rasa sakitnya makin jadi dan dia kelihatan keganggu banget. Dia nyuruh Lewin buat lupain semuanya dan lari keluar dari kamar itu sekarang juga. Pas dia ngelepasin pergelangan tangan Lewin, cewek itu nyoba buat ngomong lagi. Blois negasin dengan tajam kalau dia udah nyuruh cewek itu pergi. Tapi Lewin tetap maksa kalau dia punya kemampuan buat nyembuhin dan dia bisa bantu Blois. Dia bilang kalau ini cuma butuh waktu sebentar aja. Dia juga nambahin, kalau omongannya terbukti bohong, Blois bebas ngelakuin apa aja ke dia. Terserah apapun maunya nanti. Kata-katanya kedengar mantap, tapi Blois masih kelihatan gak suka. Dia nanya lagi kenapa cewek itu masih di sini padahal udah jelas-jelas disuruh pergi. Lewin ngulangin lagi kalau ini cuma sebentar. Tiba-tiba, Blois nyengkram tangannya. Dia ngelempar Lewin ke atas tempat tidur. Suaranya makin dingin pas dia ngasih peringatan. Dia kan udah bilang jangan deket-deket sama dia. Di dunia novel aslinya, nggak ada satupun yang punya kemampuan penyembuhan kecuali orang yang tubuhnya lagi ditempatin sama Lewin sekarang. Waktu dia pertama kali tahu kalau punya kemampuan ini, dia benar-benar kaget setengah mati. Di saat yang sama, dia juga ngerasa sedih banget. Dia mikir, seandainya dia punya kekuatan ini sebelum masuk ke tubuh ini. Mungkin dia bisa nyelamatin anak-anak kucing yang dulu mati dengan mengenaskan. Terus sebuah ide muncul di kepalanya. Dia bisa gunain kemampuan ini buat bikin kesepakatan sama sang duke. Rencananya simpel aja. Kalau dia bisa nyembuhin penderitaan si duke dan bikin dia berhutang budi, dia bisa ngajuin pernikahan kontrak. Di bawah perlindungannya, keselamatannya bakal terjamin. Itulah satu-satunya alasan kenapa dia datang ke sini. Tapi sekarang, keadaan malah jadi nggak terduga sama sekali. Blois tiba-tiba condongin badannya lebih dekat dan bisik kalau dia rasanya pengen ngunyah. Dan nelan dia bulet-bulet. Dengar omongan aneh kayak gitu, Lewin jadi mikir. Apa cowok ini udah benar-benar gila? Blois sendiri pun kelihatan bingung. Pas dia gumam soal wangi yang ada di sekitar Lewin. Dia bilang wangi apapun yang cewek itu punya, bikin dia ngerasa enak banget. Di momen itu, Lewin sadar kalau pas posisi cowok itu lagi deket banget sama dia. Dia mungkin bisa nyembuhinnya. Dia pun mulai pelan-pelan gunain kekuatan penyembuhnya. Rasa hangat yang samar mulai nyebar pas dia nyalurin kekuatannya ke Blois. Nggak lama kemudian, Blois tiba-tiba nanya apa yang baru aja Lewin lakuin. Lewin pun bertanya-tanya. Apa usahanya tadi berhasil ya? Berhasil. Tapi bukannya merasa lega, dia malah menyuruh Lewin untuk pergi lagi dan membentaknya supaya segera keluar sekarang juga. Lewin pun jadi bingung. Dia benar-benar nggak habis pikir kenapa pria itu bersikap seperti ini. Dia bersikeras agar sang duke setidaknya memberinya waktu 1 menit saja, karena dia cuma butuh sedikit waktu lagi untuk menyelesaikan pengobatannya. Bukannya setuju, Blois malah tiba-tiba meneriakinya, menanyakan apa dia. Nggak dengar apa yang baru saja dia katakan. Lewin pun jadi kesal setengah mati. Dia bingung apa sih yang sebenarnya pria ini bicarakan, padahal dia cuma ingin membantu, tapi sikapnya malah sekasar itu. Lagi pula, dialah yang pertama kali mencengkeram pergelangan tangannya. Sementara itu, di sisi lain, Blois sendiri sebenarnya juga merasa bingung. Dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya baru saja terjadi dan kenapa dia bisa bersikap seperti itu. Tepat pada saat itu, tangan kanannya masuk ke dalam ruangan. Begitu melihat Lewin ada di sana juga, dia langsung bertanya kenapa gadis itu bisa berada di kamar pribadi sang duke. Lewin sempat terdiam 1000 bahasa karena dia bingung harus mencari alasan apa. Akhirnya, dia mengaku kalau dia tadi sedang jalan-jalan di sekitar kediaman dan nggak sengaja tersesat. Blois dengan dingin berkata kepada tangan kanannya, kalau keamanan di kediaman ini benar-benar payah, jika mereka bahkan nggak bisa menghentikan satu wanita saja.
agar tidak menyelinap ke kamarnya. Tangan kanannya pun langsung meminta maaf, dia bilang akan segera mengantar wanita itu keluar sekarang juga. Lewin merasa sangat kecewa, karena sebenarnya dia sudah menduga kalau semuanya akan berakhir seperti ini. Si tangan kanan bertanya dengan sopan, apakah mereka bisa pergi sekarang? Lewin mengangguk dan setuju. Namun, sebelum melangkah keluar ruangan, dia berbalik menatap Blois. Dia memberitahu pria itu kalau dia sudah menunjukkan semua kartu as yang dia miliki. Dia berharap Sang Duke akan segera meminta bantuannya. Dia juga menambahkan kalau dia bisa saja berubah pikiran sewaktu-waktu. Setelah mengatakan itu, dia akhirnya pergi. Blois tetap duduk terdiam untuk beberapa saat setelah gadis itu pergi. Dia mulai bertanya-tanya apakah aroma yang dia rasakan tadi benar-benar menggoda, atau itu cuma semacam aroma sihir yang bisa menimbulkan halusinasi. Padahal, dupa sihir biasa seharusnya nggak akan mempan padanya, apalagi dia dikenal sebagai sang iblis. Tetap saja, dia nggak bisa menyangkal kalau tubuhnya terasa jauh lebih segar dari biasanya. Dia mulai penasaran apakah gadis itu benar-benar punya kemampuan penyembuhan. Pikiran itu membuatnya tertarik dan dia memutuskan untuk menyelidiki gadis itu dengan lebih teliti lagi. Tak lama kemudian, rasa lelah yang luar biasa menyerangnya dan dia pun jatuh tertidur. Saat terlelap, dia mulai bertanya-tanya apakah semua yang terjadi tadi cuma sekadar mimpi belaka. Dalam mimpinya, tiba-tiba dia melihat seseorang yang sedang duduk di antara sekumpulan kucing. Awalnya, dia mengira kalau orang itu mungkin adalah Lewin, tapi saat dia melihat lebih dekat, dia sadar kalau itu bukan dia, melainkan wanita lain. Dia pun jadi penasaran apa yang sedang dilakukan wanita itu di antara para kucing. Daun-daun yang berserakan di sekitarnya mengeluarkan aroma yang terasa sangat familiar. Aroma itu mengingatkannya pada bau rumput segar, aroma yang sama dengan yang dibawa oleh Lewin. Tiba-tiba salah satu kucing menatap ke arahnya dan berbicara. Kucing itu bilang kalau mereka yang mengirim anak itu kepadanya. Makhluk itu menambahkan kalau anak itu tadinya ingin mendatangi mereka terlalu cepat, jadi dia harus membuat gadis itu bahagia sebagai gantinya. Kucing-kucing itu terus mengulang permintaan mereka, seolah-olah sedang memohon kepadanya. Di saat yang bersamaan, Blois tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Saat dia duduk tegak, dia bertanya-tanya mimpi aneh macam apa itu tadi. Keesokan paginya, seorang pelayan menghampiri Lewin dan memberitahunya kalau kakaknya datang untuk menemuinya. Kabar itu benar-benar bikin Lewin kaget. Dia tadinya sangat yakin kalau kakaknya nggak bakal bisa kabur, tapi nyatanya sekarang kakaknya ada di sini. Pelayan itu juga bilang kalau kakaknya sudah menunggu dan Lewin harus segera menemuinya sekarang juga. Tapi, pas Lewin melihat para pelayan itu ragu-ragu dengan ekspresi yang gak tenang. Dia jadi curiga dan akhirnya bertanya ada masalah apa sebenarnya. Salah satu pelayan, dengan enggan menjelaskan kalau sang tuan sudah memerintahkan mereka untuk memandikannya sampai benar-benar bersih. Sampai bekas bau tertentu benar-benar hilang total. Hal ini malah bikin Lewin makin bingung saja. Dia bertanya-tanya bau apa yang mereka maksud dan apa maksud Sang Duke memberikan perintah aneh kayak gitu. Mengingat kembali kejadian kemarin, dia ingat betapa anehnya tatapan Blois. Blois kelihatan seperti orang yang sedang mabuk. Apa mungkin itu semua karena aroma misterius ini? Karena nggak mau pusing memikirkannya lagi, Lewin bilang kalau memang itu perintahnya, maka dia bakal mandi cepat-cepat lalu langsung menemui kakaknya setelah itu. Para pelayan pun membantunya, mandi dan mendandaninya dengan sangat hati-hati. Begitu selesai, mereka memberitahu Lewin, kalau sang tuan juga bilang, gaun yang dia pakai pas baru sampai mungkin masih berbau aroma itu, jadi dia ingin Lewin pakai gaun yang sudah disiapkan saja. Mendengar itu, Lewin gak habis pikir kenapa dia sampai seberlebihan itu, tapi akhirnya, dia menurut saja dan ganti ke pakaian yang baru. Setelah selesai berpakaian, dia pun bersiap untuk menemui kakaknya. Sambil berjalan melewati koridor, pikirannya mulai melantur kemana-mana. Dia sempat terpikir, apa jangan-jangan Sang Duke memutuskan untuk menikahi kakaknya saja. Tapi, dia langsung menepis pikiran itu, Sang Duke nggak bakal pernah mau melepaskan kemampuan penyembuhan yang dia miliki. Karena itu, dia merasa harus cepat-cepat menyelesaikan masalah ini sebelum situasinya jadi makin rumit lagi. Akhirnya, pelayan mengumumkan kalau Lewin sudah sampai. Begitu Sang Duke mengizinkannya masuk, dia pun melangkah ke dalam ruangan itu. Kakaknya sudah ada di sana. Begitu Lewin melihatnya,
Dia langsung lari menghampiri kakaknya dan bertanya dengan cemas. Gimana ceritanya dia bisa sampai sini dan kenapa dia kelihatan sangat kelelahan dan lesu. Rasa khawatirnya terlihat jelas saat dia memperhatikan penampilan kakaknya. Terus, dengan rasa curiga yang mulai muncul di benaknya, dia menoleh ke arah Blois dan menuntut penjelasan apa dia sudah berbuat jahat pada kakaknya. Blois dengan tenang menjawab kalau dia nggak melakukan hal semacam itu. Kakaknya juga langsung menenangkannya dan menjelaskan kalau sang duke sama sekali nggak bicara kasar sedikit pun padanya. Yang lebih penting lagi, dia bilang kalau ayah mereka mengirimnya ke sini dengan perintah untuk membawa Lewin pulang. Tapi, suaranya tiba-tiba terhenti sebelum dia sempat selesai bicara. Melihat kondisi kakaknya yang seperti itu, Lewin paham apa yang sebenarnya terjadi. Dia sadar kalau sang kaun pasti sudah melampiaskan kemarahannya pada kakaknya. Pikiran itu membuatnya merasa sangat bersalah. Dia merasa selama ini dia terlalu santai dan bodohnya mengira kalau kakaknya mungkin bakal bisa lolos dari segala konsekuensinya. Kenyataannya, sudah jelas kalau kakaknya nggak bakal bisa menghindari amukan ayah mereka. Sang Count yang sedang murka pasti bakal menyiksanya. Lewin sadar kalau dia nggak bisa terus-terusan lari dari situasi ini lagi. Dengan tekad itu, dia menoleh ke arah Blois dan bertanya dengan sopan apa. Mereka berdua bisa bicara secara pribadi sebentar saja. Blois setuju, dan tak lama kemudian ruangan itu dikosongkan sampai hanya tersisa mereka berdua saja. Begitu sudah sendirian, Blois bertanya apa sebenarnya yang ingin dia katakan. Lewin memutuskan kalau tidak ada alasan untuk membuang-buang waktu lagi. Dia berbicara terus terang dan menyatakan kalau dia ingin pria itu menikahinya. Blois bertanya-tanya, kenapa juga dia harus setuju untuk menikah dengannya? Lewin menjelaskan kalau dia tidak sudi jika harus dijual sebagai gundik kaisar. Dia juga menunjukkan kalau menikahi dirinya bisa menguntungkan bagi Blois juga. Jika pria itu menolak, lama-kelamaan dia mungkin akan dipaksa menikah dengan anak haram kaisar. Hal itu akan membuatnya berada langsung di bawah pengawasan dan kendali penuh keluarga kekaisaran. Di dunia ini, kaum Beastman atau manusia setengah hewan hanyalah kasta budak. Blois sendiri lahir dari hubungan duke sebelumnya dengan ibunya yang merupakan seorang budak. Meskipun dia adalah putra sang duke, dia tidak pernah diperlakukan layaknya seorang bangsawan. Sebaliknya, dia malah dianggap tidak lebih dari sekadar budak dan dikirim ke medan perang. Selama perang yang brutal itu, banyak tuan muda dari kadipaten yang tewas mengenaskan. Namun, Blois berhasil bertahan hidup. Bukan hanya sekadar hidup, tapi dia juga berhasil meraih prestasi militer yang luar biasa di saat yang lain telah bertumbangan. Berkat pencapaiannya itu, dia akhirnya naik tahta dan menjadi seorang duke dari kaum Beastman. Dia berhasil meraih posisi yang tidak pernah disangka-sangka oleh siapapun sebelumnya. Blois dikenal sebagai satu-satunya duke Beastman yang kompeten, namun keluarga kekaisaran memandangnya dengan rasa tidak suka yang nyata. Keberadaannya membuat mereka gelisah. Di saat yang sama, harga diri mereka menghalangi mereka untuk menikahkannya dengan anggota sah manapun dari keluarga kekaisaran. Mengetahui hal ini, Lewin dengan berani memintanya untuk menikahinya saja. Dia juga mempertanyakan apakah Blois tidak ingin membalas dendam pada keluarga kekaisaran yang menjijikkan itu. Keluarga itu selalu memandangnya rendah. Blois hanya memperhatikannya dalam diam. Dia berkomentar kalau Lewin tampaknya jauh lebih tertarik padanya daripada yang dia duga sebelumnya. Meskipun dia mengakui kalau situasinya mendesak dia untuk segera menikah dengan seseorang, dia menegaskan kalau orang itu tidak harus Lewin. Lewin menanggapi dengan mengungkit kondisi pria itu pada hari sebelumnya. Dari apa yang dia saksikan, itu sama sekali tidak terlihat seperti penyakit biasa. Sebaliknya, itu sangat mirip dengan sebuah kutukan. Dia bertanya apakah kemampuan penyembuhannya mungkin bisa membantunya menghadapi kutukan tersebut. Karena itulah, dia menyarankan agar Blois menjadikannya pengantin daripada memilih saudara perempuannya. Jika dia setuju, Lewin berjanji akan menggunakan kemampuannya untuk membantunya semaksimal mungkin. Keduanya saling menatap satu sama lain untuk waktu yang cukup lama. Blois berkomentar dengan sedikit terkejut bahwa Lewin bahkan bisa mengenali sebuah kutukan. Dia mencatat kalau wanita ini tampak sangat bersemangat. Jika dia benar-benar ingin menikahinya sehebat itu, maka mungkin mereka memang bisa saling membantu satu sama lain. Namun, Blois berkata kalau harus ada satu syarat yang dipenuhi. Lewin dengan tenang menyatakan kalau syarat-syaratnya sederhana saja. Syarat pertama adalah mereka hanya akan menjaga hubungan pernikahan ini di depan umum. Secara pribadi mereka tidak akan ikut campur,